nanti ada pencerahan bagi mahasiswa sekalian untuk bisa memperoleh judul sehingga segera mengerjakan tugas akhirnya dan segera selesai tepat waktu. Oke. Tidak mengurangi rasa hormat, marilah kita berdoa dulu untuk kelancaran acara kita hari ini dari awal sampai akhir nanti. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Acara hari ini adalah agenda tunggal ya, yaitu pre-tesis program yang keempat. Nah, nanti mungkin diselingi beberapa info yang akan disampaikan oleh Kaprodi Teknik Elektro. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan segalanya ke Pak Freddy Kurniawan sebagai Kaprodi Teknik Elektro yang sebelum menyampaikan pre-tesis program ini mungkin ada sedikit wejangan ya, atau ada yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa sekalian. Oke, baik, kepada Pak Freddy Kurniawan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu dosen. Dan kita bertemu di sini dalam acara pre-tesis bootcamp ini sudah merupakan agenda acara yang keempat ya. Jadi kita sudah menyelenggarakan 4 kali. Dulu yang pertama itu di ruang ADI pre-tesis bootcamp, kemudian setelah 2 kali ya di ruang ADI, kemudian yang berikutnya itu ada pandemi sehingga untuk kali yang ketiga dan keempat ini kita selenggarakan secara daring. Nah di sini saya tidak akan memberikan banyak. Tadi kata Pak Denny wejangan ya, ya bukan wejangan ya. Ini cuma sekedar untuk refresh saja, merefresh kembali ya. Jadi memang skripsi itu merupakan salah satu mata kuliah itu yang nanti itu mahasiswa itu kita beri kesempatan untuk dapat nanti mengungkapkan atau memberikan atau mungkin menularkan ilmu kepada orang lain. Nah, sehingga nanti ada laporan skripsi juga nanti ada presentasi di skripsi. Nah, ini kalau kita lihat dari ketentuan skripsi, nah ini saya ambilkan dari webnya TE. Nah, nanti mungkin bagi mahasiswa mungkin yang belum familiar, nanti silakan nanti dibuka webnya TE, nanti sudah ada di situ. Itu panduan skripsi dan macam-macam. Ini alamatnya ya, te.itda.acid. Ini kalau kita enter, nanti akan ketemu website seperti ini. Nah, nanti di sini sudah banyak pengumuman. Memang pengumuman yang baru itu nanti akan masuk di headline di halaman depan di sini. Nah, pengumuman yang lama itu nanti akan masuk di halaman yang belakang. Nah, karena pengumuman untuk pre-tesis bootcamp ini baru, maka ini masuk di halaman pertama ya. Nah, kemudian panduan skripsi itu memang sudah kita launching sejak dulu, sudah lama sekali ya. Maka ini sudah masuk ke bawah. Nah, sehingga kalau nanti kita harus membuka, maka kita lihat di sini ya, masuk ke sini, berita selengkapnya. Nah, nanti kemudian akan masuk ke sini, nah ini semua pengumuman ada di sini. Nah, nanti dicari di bagian bawah, itu ada ketentuan untuk skripsi. Ya, di bagian bawah ini ada ketentuan untuk skripsi. Nah, ini di bawah ini ada, termasuk yang paling bawah ya, karena ini sudah lama ini kita publish ya. Nah, ini pedoman skripsi teknik elektro. Nah, ini mungkin saya hanya mereview kembali karena memang ada beberapa mahasiswa yang masih bertanya ya tentang skripsi itu bagaimana atau prosesnya gitu ya. Ya, jadi skripsi itu nanti diawali dengan nanti pengajuan skripsi ya, pengajuan skripsi. Kalau kalian sudah punya judul, sudah mantap, nanti silahkan nanti diajukan. Nah, ini syarat pengajuannya sudah ada. Ini ada surat permohonan skripsi, tinggal diunduh di sini, nanti sudah ada, tinggal diunduh, kemudian diedit, kemudian nanti dikirimkan ke prodi. Nah, untuk dapat mengerjakan skripsi nanti harus KRS dulu, KRS skripsi. Ya, loh Pak, saya tuh sudah punya judul tapi kemarin belum KRS. Nah, kalau belum KRS nanti silahkan bisa bimbingan secara informal ke dosen. Ya, kita sangat terbuka. Jadi bagi kalian yang mungkin belum KRS skripsi tapi sudah punya judul, nanti silahkan bimbingan tapi secara informal ke dosen. Ya, jadi kita tidak menutup kemungkinan bagi yang belum KRS skripsi
terus tertutup tidak bisa skripsi itu tidak, tapi silahkan aja. Juga mungkin bagi mahasiswa yang kemarin sempat tidak aktif ya, tidak aktif, silahkan kalau mau bimbingan ke dosen silahkan, kita sangat terbuka. Tapi nanti kalau mau mengajukan sidang tentunya harus aktif dulu, sehingga harus mengisi KRS skripsi dulu. Ya. Kenapa harus KRS? Karena ini memang ketentuan dari ITDA ya. Jadi dari ITDA memang ada ketentuannya. Nanti kalau harus skripsi harus KRS dulu, kemudian nanti harus IPK-nya di atas 2,0 dan sudah ada nilai kerja praktek ya. Ya kalau nanti mungkin kalau belum ya nggak apa-apa untuk sementara ya. Nah itu. Nah ini mungkin juga di antara kalian ada angkatan mungkin 2018 ya atau 2019 yang sudah punya tema tapi kan belum bisa KRS skripsi kalau angkatan 2019. Nah, silakan nanti bisa mengembangkan penelitiannya, silakan bimbingan kepada dosen tapi informal dulu ya. Jadi tidak dibuatkan surat keputusan. Ya, karena nanti kalau sudah formal sudah mengajukan skripsi, nanti kita akan mengajukan surat keputusan untuk bimbingan skripsi, sehingga nanti skripsinya itu nanti kalau sudah diambil orang lain maka tidak dapat diambil oleh mahasiswa yang lainnya gitu ya. Nah ini silahkan kirimkan dokumen ke prodi atau ke email ini. Nah, nanti penentuan dosen pembimbing setiap akhir bulan. Jadi akan kita tampung dulu, nanti akan kita tentukan siapa pembimbingnya di akhir bulan ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat pembimbing, nanti silakan membuat skripsinya, nanti dengan bimbingan dosen. Nah, jangan lupa nanti untuk naskahnya harus disusun mengikuti template. Jadi ada beberapa naskah itu yang kemarin yang belum mengikuti template. Nah, kalau nggak mengikuti template, ya nanti kalau ujian ya nanti akan jelek sekali nilainya. Ya, karena kadang-kadang dosen pun juga kadang-kadang lupa template-nya. Jadi nanti jangan sampai dosennya lupa, mahasiswanya tidak mengikuti ya. Sudah nanti ujiannya nanti dapat jelek. Karena nanti di ujian itu nanti ada penilaian apakah dokumen mengikuti template ataukah belum. Nah, kalau sudah selesai menyusun skripsi, kemudian nanti silakan diajukan pada seminar pra pendaftaran ini ya. Nah, ini silakan nanti ini ada ketentuannya, ada urutannya, mengajukan form ini sudah ada di sini. Kemudian nanti harus lulus TOEFL ya, 425. Nanti untuk TOEFL-nya tesnya kapan dapat download di sini. Nah, kalau sudah nanti mengirimkan naskah tersebut dan mengirimkan bukti persetujuan dosen pembimbing. Kalau zaman dulu pada waktu belum pandemi ditandai dengan adanya tanda tangan. Nah, sekarang silakan dikirim aja itu bukti screenshot yang menyatakan pembimbing sudah ACC gitu ya. Kirimkan ke prodi, nanti akan diproses oleh admin prodi. Nah, itu untuk pra pendaftaran. Nah, kalau sudah pra pendaftaran nanti selesai, nanti disiapkan untuk ujian skripsi. Jadi pra pendaftaran ini anggap sebagai latihan ya, latihan untuk ujian skripsi. Jangan dianggap sebagai beban, karena nanti pembimbing kalau di pra pendaftaran itu kan nanti dihadiri oleh pembimbing. Pembimbing itu nanti akan mengarahkan, oh kamu skripsinya kurang ini gitu ya. Kalau pembimbing mengatakan kurang itu berarti kalau itu tidak dipenuhi kekurangannya ya nilainya nanti akan jelek kemungkinan. Kenapa? Karena pembimbing kan juga pernah menguji juga. Pembimbing itu sudah pernah menguji skripsi dan dia sudah pengalaman juga lama ya. Jadi dia tahu nanti kira-kira skripsi yang bagus itu seperti apa. Nah, sehingga nanti kalau sudah pra pendaftaran diharapkan naskah skripsinya termasuk PowerPoint-nya, termasuk nanti isinya itu nanti sudah siap untuk diujikan. Harapannya nanti mendapat nilai yang baik gitu kan. Nah, di pra pendaftaran ini nanti akan kita buat open. Open itu nanti boleh dihadiri oleh banyak mahasiswa. Semakin banyak semakin bagus ya sebenarnya, karena kita kan ini kan online ya. Kenapa? Karena pada saat seminar pra pendaftaran itulah saatnya kalian untuk menyebarkan ilmu kalian. Kalian kalau punya ilmu tapi cuma dipakai sendiri itu nanti tidak banyak gunanya ya. Tapi kalau punya ilmu disebarkan ke orang lain menggunakan ilmunya, nanti kalian akan mendapat pahala sebagai amal jariah gitu kan. Nah, itu jadi disinilah ini saatnya kita untuk memberitahu kepada adik-adik kelas kita, saya punya skripsi ini gitu ya. Nah, kalau adik kelas mau mengembangkan nanti masih bisa. Nah, itu. Nah, ini disinilah ini kalau ini disebut dengan diseminasi penelitian ini ya, kalau di penelitian ya, sehingga nanti penelitian itu bagaimana suatu penelitian itu bisa disebarkan kepada orang lain. Nah, kalau sudah pra pendaftaran nanti silahkan direvisi, pembimbing akan memberikan masukan-masukan, oh skripsi itu biar bagus, biar dapat nilai tinggi itu nanti ditambah ini
ini direvisi bagian ini ya, silakan diikuti gitu ya, diikuti sehingga nanti harapannya pas ujian itu sudah mendapatkan suatu skripsi yang sudah sempurna sehingga hasilnya itu nanti bisa mendapat nilai yang terbaik gitu ya. Nah itu ya, kalau sudah pra-pendaftaran nanti silahkan direvisi, kemudian nanti siapkan untuk ujian skripsi. Nah ini syaratnya ujian skripsi, ya sudah menempuh pra-pendaftaran, kemudian nanti surat permohonannya diunduh di sini, kemudian pada saat ujian skripsi harus KRS skripsi ya. Kenapa? Karena pada saat ujian skripsi itu nanti akan dimasukkan nilai skripsinya. Kalau nggak KRS ya nggak ada tempat memasukkannya. Nah ini makanya ini akan dicek ini oleh admin prodi ya, harus ada KRS-nya. Dan pada saat ujian skripsi harus siap untuk lulus. Ya, siap untuk lulus itu maksudnya bagaimana? Syarat lulus adalah IPK di atas 2. Nah ini kalau IPK-nya kurang dari 2, ya nanti belum bisa ya. Saat lulus ternyata mata kuliahnya masih kurang, belum sesuai dengan kurikulum ya, berarti belum bisa berarti. Nah ini syarat lain diantaranya ini ya, D-nya maksimal 25%, kemudian mata kuliah ini itu minimal C ya, agama, Pancasila, kewarganegaraan, praktikum, pilihan, KP itu minimal C. Praktikum tidak ada yang D ya. Iya, praktikum tidak boleh D ya, minimal C ya. Nah, kemudian jika memang ini belum terpenuhi, nah itu masih diberi kesempatan, masih bisa ujian dengan catatan mata kuliah ini sedang ditempuh di semester tersebut. Berarti sedang diulang ya. Tadi misalnya agamanya E, agamanya itu berarti apa? Komunis ya. Agamanya E, ini sedang diulang, boleh nggak apa-apa. Tapi agamanya jangan sampai kurang dari C. Kalau kurang dari C nanti nggak bisa lulus gitu ya. Oh, salah input. Ya, atau mungkin salah input bisa ya, karena mungkin agamanya Islam ikut pendidikan agama Kristen gitu ya. Dapat E gitu. Nah, itu. Nah, kemudian syarat lainnya yaitu ini ya, print out pembayaran, kemudian naskah skripsi yang sudah disetujui oleh pembimbing. Nah, ini dibuktikan dengan screenshot-nya. Nah, itu jadi skripsi itu seperti itu caranya. Kita membuat prosedur ini kan sesuai dengan ketentuan dari buku akademik di ITDA, kita turunkan di prodi di sini. Nah, kemudian nanti setelah ujian nanti silakan merevisi skripsinya. Karena nanti skripsi yang tanpa revisi itu jarang ya. Saya belum pernah menemui ya, bahkan. Nah, nanti silakan direvisi skripsinya. Nanti pada saat ujian itu kan nanti penguji akan memberikan banyak masukan. Nah, nanti silakan direvisi sesuai dengan permintaan dari penguji ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai direvisi, nanti masukkan naskah skripsi dalam format PDF ke sebuah CD, dan nanti di situ nanti yang dikumpulkan ke prodi. Nah, nanti selain yang dikumpulkan tuh CD skripsinya, CD naskah skripsi, juga CD rangkuman skripsi. Nanti silakan skripsinya dirangkum ya, dirangkum maksimal 20 halaman ya, dalam bentuk artikel ilmiah. Ini sudah ada formatnya ya. Jadi ini kan tinggal diambil aja bagian abstrak, diambil masukkan ke situ. Bagian landasan teori ambil masukkan ke situ sedikit. Bagian metode masukkan ke situ. Bagian hasil masukkan ke situ. Bagian kesimpulan masukkan ke situ. Wah, sudah dirangkum maksimal 20 halaman. Ya. Nah ini, jadi memang nanti suatu saat mungkin kalian nanti dalam dalam dunia kerja itu nanti kalau S1 itu kan ranahnya kan menjadi engineer ya. Engineer itu kan nanti harus bisa problem solving. Ada permasalahan, bagaimana menyelesaikannya. Nah, nanti kalian mungkin akan diminta bagaimana tuh kemarin cara menyelesaikannya gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya kalian mungkin diminta untuk menuliskan dalam suatu laporan gitu ya. Wah, dibuat laporannya 100 halaman ya. Setorkan ke bagian manajer. Wah, manajernya bingung ini. Wah, ini saya suruh baca segini banyaknya kan pusing ini ya. Nah, coba kamu buat bagaimana cara kamu menyelesaikan tapi singkat saja. Nah, itu. Jadi kadang-kadang rangkuman itu penting. Ya, kadang-kadang rangkuman itu penting nanti ya dalam suatu analisis. Nah, sehingga nanti di sini kita berlatih, ada suatu problem diselesaikan, hasilnya dituangkan dalam skripsi, terus dibuat rangkumannya. Nah, nanti yang distorkan mungkin kalau di suatu instansi itu yang distorkan itu nanti rangkumannya saja, karena seorang manajer tidak mungkin membaca detail sampai 100 halaman ya, yang dia baca mungkin yang singkat aja. Nah, makanya ini kita latih juga sekalian sambil berlatih di sini untuk membuat rangkumannya. Nah, rangkuman itu nanti dimasukkan dalam CD dalam format doc ya, dalam format doc. Kenapa? Nanti rangkuman ini akan kita cek,
Nah, nanti akan kita cek dan suatu saat nanti akan kita publish juga setelah mengalami beberapa perbaikan. Harapannya apa? Harapannya skripsi ini dapat diteruskan oleh adik kelasnya. Nah, jadi misalnya kalau kemarin ada skripsi tentang apa itu pendeteksi kebocoran gas, ya, atau mungkin kemarin ada yang mendeteksi adanya tanah longsor, ya, menggunakan sensor apa kemarin giroskop. Nah, nanti dikembangkan adik kelasnya. Oh, giroskop ini masih kurang sempurna ini Pak. Saya tambah sensor akselerometer. Nah itu. Nah sehingga nanti skripsi itu nanti semakin lama itu nanti akan semakin sempurna dengan cara mengembangkan skripsi dari yang sebelumnya gitu ya. Nah itu pentingnya artikel ilmiah seperti itu. Jadi artikel ini yang kalian kumpulkan nanti suatu saat akan dipublish tapi dengan beberapa editing ya. Dan nama kalian pun nanti akan muncul di situ. Nah sehingga nanti mestinya akan bangga ya. Wah ini skripsi saya dipublish di Elektro ini kan. Nah, ternyata kok juga diteruskan adik kelasnya, diteruskan adik-adiknya. Wah ini kan menjadi suatu kebanggaan ya. Nah itu. Nah kemudian di sini yang berikutnya penilaian. Nah ini ya. Nanti yang menilai itu adalah pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji. Nah kalau kita lihat pengujinya lebih banyak ya. Makanya nanti hati-hati. Makanya pembimbing itu nanti akan menyiapkan bagaimana skripsinya itu sebaik mungkin. Ya, pembimbing akan memberikan masukan gitu ya. Ini skripsimu mestinya seperti ini. Agar nanti kalau dinilai penguji itu nanti nilainya akan bagus. Karena pengujinya 3, pembimbing cuman 2. Katakanlah kalau pembimbing itu rata-rata memberikan nilai 80 ya, karena merasa bagus kan. Tapi penguji memberikan rata-rata nilainya cuma 60. Nah, hasilnya ya 70 kurang hasilnya lah kan gitu. Nah, ini. Nah, makanya di sini kalau nanti ada sesi di mana seminar pra pendadaran pembimbing memberikan masukan, silakan ikuti karena pembimbing nanti berusaha supaya nilainya itu tinggi gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau dinilai oleh 3 orang penguji itu hasilnya akan tinggi. Nah, kemudian untuk artikel ilmiah yang tadi, ini kan artikel ilmiah ini nanti akan disimpan di prodi dan mungkin ada yang beberapa nanti akan ditampilkan, harapannya nanti akan diteruskan oleh adik kelas. Nah, di sini ada nilai bonus untuk skripsinya. Jadi skripsinya, misalnya nanti dari pembimbing 1, 2 itu memberikan nilai tadi 80 ya, pengujinya cuma 60 ya. 80 2 orang, 60 3 orang. Hasilnya berapa itu hasilnya? 60 sekitar 66 hasilnya. 66 hasilnya ya. Rata-rata berarti 66. Nah, berarti nilai TA-nya 66. 66 itu ya dapat B masih bisa ya. B itu kan minimal 65. Nah, di sini kalian diberi kesempatan mendapat nilai tambahan 5 sampai 15. Kalau 66 ditambah 15 berarti kan sudah berapa itu? 81. Wah, 81 itu kan bisa mendapat A itu kan. Nah, itu. Kalau 66 cuma tambah 5 ya cuma 60 ya itu 11 tetap B gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan nilai tambahan 5 sampai 15? Nah, nanti jika artikel ilmiah tadi itu yang berisi rangkuman tadi disubmit ke jurnal, nanti bisa mendapat tambahan 5 sampai 15. Nah, submitnya itu bisa di jurnal di ITDA. Jurnal di ITDA itu ada Avitek, ada Compiler, ada Vortex ya, nanti diklik aja ini nanti kan akan keluar nanti. Atau di luar ITDA. Kalau di ITDA itu gratis. Nah, maka kalau sudah dinyatakan diterima, nanti langsung dapat tambahan. Tapi kalau di luar ITDA, nah ini kalau yang gratis dinyatakan diterima ya sudah dapat tambahan. Tapi kalau ternyata jurnalnya itu harus bayar dulu ini ya. Nah, itu. Nah, makanya nanti ini dipertimbangkan. Jurnal di luar yang gratis juga banyak itu ya. Nanti silakan nanti dapat dicari nanti ya. Nah itu. Jadi kalau dinyatakan diterima di jurnal internal sudah dapat tambahan nilai. Kalau diterima di luar, kalau itu gratis ya langsung dapat tambahan nilai. Atau sudah dipublikasikan. Ya. Karena kalau diterima itu kadang-kadang publikasinya belum dalam waktu cepat ya. Kadang-kadang diterima sekarang, publishnya masih bulan depan gitu. Nah, kalau sudah dipublish ya otomatis dapat tambah nilai ini ya. Atau nanti diseminarkan di seminar nasional. Kalau bulan Februari besok itu direncanakan ada seminar senatik ya Februari. Nah, nanti bisa di situ ya atau di luar. Kalau di kemarin itu ada seminar di UMY itu ada ya. Nah, itu. Nah, itu kalau nanti diseminarkan nanti juga dapat tambahan nilai. Nah, sekarang bukti
bukti accepted tadi atau bukti sudah dipublish nanti diteruskan ke pembimbing. Jadi nanti kalau sudah dinyatakan diterima, email yang menyatakan diterima silakan di-forward ke pembimbing. Nanti pembimbing akan ngecek, kemudian pembimbing nanti meneruskan ke prodi. Pembimbing meneruskan ke prodi untuk mendapatkan tambahan nilai yang membahas skripsi tadi itu. Nah, tentunya meneruskan ke prodinya ya sebelum nilainya keluar ya. Kalau nanti nanti accepted, tapi acceptednya nilai TA sudah keluar, sudah di yudisium, ya udah enggak, ya tidak mendapat tambahan nilai nantinya. Nah, makanya ini harus hati-hati ini ya. Mendapat tambahan nilai dengan catatan dia nilai TA-nya belum keluar gitu kan. Nah, kemudian ini ya yang nomor 3, nah nanti ringkasan skripsi yang nanti dimuat ke jurnal itu merupakan resume atau ringkasan dari sebuah skripsi boleh atau beberapa skripsi boleh. Nah, jadi misalnya ada 3 orang, kalau di sini dibatasi 3 ya, maksimal 3 orang. 3 skripsi yang sama-sama membuat misalnya tentang tadi itu ya pendeteksi tanah longsor. Mahasiswa pertama menggunakan sensor giro, mahasiswa kedua menggunakan sensor akselerometer, mahasiswa ketiga menambah dengan IoT. Wah, berarti nanti pendeteksi tanah longsor berbasis IoT ya, nanti dimasukkan ke sebuah jurnal. Oh, ternyata accepted, ya, berarti semua mahasiswa mendapat tambahan nilai. Nah, ini kan enaknya kan seperti itu. Ya, jadi ini nanti publikasi yang tadi itu berupa ringkasan skripsi itu nanti bisa berupa ringkasan skripsi maksimal 3 orang mahasiswa. Nah, sehingga nanti bisa silakan nanti mungkin yang skripsinya hampir sama, silakan nanti bisa kerjasama untuk mendapat tambahan nilai ya. Yang mendapat tambahan nilai itu semua mahasiswa, tidak hanya 1 orang aja. Semua mahasiswa mendapat tambahan nilai. Dan artikel jurnal itu boleh disubmit sebelum ujian skripsi ya. Karena mungkin proses untuk publikasikan membutuhkan waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau mau disubmit sebelum ujian skripsi boleh, sebelum pra pendaftaran juga boleh ya. Nah, ini silakan nanti bisa dimanfaatkan ya kesempatannya. Nah, kemudian tambahnya berapa? Tambah nilainya, kalau tadi kan 5 sampai 15, ya ini tambahnya sudah ada ketentuannya. Bisa mendapat tambahan 15 poin ini ya. Berarti ini maksimal 15 poin. Untuk jika artikel disubmit dan dipublikasikan ke jurnal. Ke jurnal dan mahasiswa sebagai penulis pertama. Nah, ini. Ke jurnal dan mahasiswa sebagai penulis pertama. Contohnya mana? Contohnya ini saya carikan contoh. Ini yang kemarin skripsinya Rafiq. Itu tentang Kalman filter. Nah, ini contohnya ini. Ini Rafiq kemarin mestinya mendapat tambahan 15. Oh, ini belum ya, karena aturan ini baru ya. Nah, ini contohnya ini. Ini skripsinya Rafiq di jurnal Sains, Teknologi dan Industri. Nah, ini kebetulan bimbingan saya. Nah, ini Rafiq. Ya, penulis pertama Rafiq, penulis kedua, ketiga pembimbingnya gitu kan. Nah, ini contohnya ini ya. Ini gratis jurnalnya. Jadi di luar ITDA tapi gratis ini ya. Nanti silakan dimanfaatkan ini ya. Oke, kemudian nanti mendapat 10 poin jika jurnal dan jika dimasukkan ke jurnal, tapi mahasiswa bukan penulis pertama. Mahasiswanya bukan penulis pertama. Itu kemarin yang Rizky dia. PDGS Rizky. Nah, ini contohnya ini Rizky. Ini bimbingannya Pak Denny ini ya. Nah, ini mahasiswa bukan penulis pertama. Ya boleh aja tambahnya nanti 10 gitu kan. Nah, ini contohnya ini. Tapi ini dipublish saat Rizky sudah lulus ya Pak Denny ya. Jadi Rizky tidak mendapatkan nilai karena sudah lulus. Nah, ini contohnya. Ini apa itu? Mahasiswa bukan penulis pertama. Kemudian mendapat tambahan 10 poin juga jika nanti dimasukkan ke seminar nasional dan mahasiswa sebagai presenter seminar. Contohnya ini adalah Brian. Nah, di Senatik ini ya. Tahun berapa ini? Di Senatik. Brian Yoga Sandi ini ya. Ini materinya dari Pak Asmati nih dulu. Nah, ini estimasi untuk body ya. Ini Brian, ini di Senatik. Dia sebagai presenter bukan dulu ya. Saya lupa ini ya.
Nah, tapi dia mendapat tambahan nilai. Nah, itu silahkan dimanfaatkan itu ya. Oke. Brian seminar 15, Pak. Kalau Brian sebagai presenter maka mendapat tambahan 10. Ya, tapi kalau bukan presenter mendapat tambahan 5. Nah, jadi kalau mau ya presenter kan kan juga mudah, artinya dia kan sudah mempresentasikan di ujian TA. Nah, tinggal presentasi di seminar kan gampang, apalagi ini online ya seminarnya ya. Nah, ini kemarin juga gratis ini seminar senatiknya ya kemarin ya, karena dibiayai kampus. Nah, ini konversi nilainya ini sama dengan pada waktu yang lain. Kemudian nanti kalau sudah selesai semuanya, selesai skripsi, nilai sudah masuk, silakan diproses untuk yudisium ya. Yudisium ini sudah ada ketentuannya. Nah, ini. Nah, yang kita lihat di sini adalah nah ini ya, nanti kita cek sendiri nanti ini ada surat permohonan, kerja praktek skripsi, daftar judul skripsi. Ini di portal elektronik library ini ya. Nah, ini skripsi teknik elektro dicari ini misalnya tentang apa tadi? Kebocoran gas, kebocoran. Nah, itu sudah ada ya. Tinggal nanti dicari aja. Kemudian yang lain ini ini nilai skripsi ya, ini penilaian skripsi ini ya. Nah, ini kita lihat. Inilah form yang disodorkan kepada pembimbing atau penguji. Nah, sehingga nanti kalian bisa mengira-ngira. Jadi kita sangat transparan ya. Jadi ini yang dinilai penguji itu apa? Nah, lihat di sini aja. Nah, ini yang ini untuk pembimbing ya. Jadi nanti pembimbing nanti akan mengecek penggunaan bahasanya, kemudian kelengkapan dokumen ini ya. Kemudian nah ini isinya apa? Isinya ini. Nanti silakan ini dapat di-download di tadi itu ya. Nah, ini yang form untuk pembimbing. Kemudian form untuk penguji. Oh, tadi itu sudah ada pembimbing sama penguji kan nggak salah. Ya, form penguji di bawahnya itu ada. Jadi itu sudah ada pembimbing, kemudian bawahnya ini untuk penguji. Ya, akhirnya lambat ini ya. Baru hujan mungkin ya. Datanya kehujanan sehingga lambat mungkin ya. Ya, nah ini nanti jadi ini sangat transparan. Jadi silakan nanti kalian mengira-ira ya nanti ya. Kira-kira skripsi saya itu sudah bagus atau kan belum. Nah, nilainya itu berapa? Nanti cek di sini. Nah, cek di sini. Oh, ternyata saya itu menulisnya itu sudah benar. Nah, berarti harapannya ini sudah mendapat nilai tinggi gitu kan. Usahakan di skripsi itu jangan ada kesalahan ejaan. Nah, maka saya sarankan itu ya download spelling untuk bahasa Indonesia ya. Sehingga nanti kalau ada kesalahan nanti dapat dicek ya. Nah, ini untuk pembimbing. Oh, ini untuk penguji ya. Ini untuk penguji. Nah, ini. Nah, nanti silakan dilihat nanti ya. Nah, oke, saya kira itu aja. Nanti silakan dimanfaatkan nanti. Ini ada beberapa ketentuan. Manfaatkan nanti bagaimana bisa mendapat nilai yang tinggi di skripsi. Karena skripsi itu 6 SKS dan nanti kalau kalian mungkin apa ya, nanti diterima atau mungkin nanti tes di perusahaan nanti juga akan dilihat ya transkripnya ya. Wah, skripsinya dapat A, berarti ini mantap ini. Kalau skripsinya dapat B ya, ini kan ya sudah cukup bagus. Tapi jangan sampai dapat C nantinya. Ya. Oke, saya kira itu aja dari kami. Nanti selamat untuk mendapatkan beberapa judul TA, nanti silakan diikuti arahan dari para dosen sehingga nanti bisa mendapatkan skripsi yang sebaik-baiknya dan mendapat nilai yang setinggi-tingginya ya. Saya kira sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lengkap ya. Jadi untuk para mahasiswa sekalian sudah diterangkan ya, mulai dari awal pengajuan skripsi, terus bagaimana cara mencari panduan, pedoman, template, yang sudah dijelaskan, sampai dengan makalah untuk makalah presentasi, makalah yang harus ditulis setelah Anda melakukan pembelajaran, yaitu naskah publikasi ya, sudah dijelaskan oleh Pak Dodi. Nah, itu nanti kalau
Sudah Anda dapatkan judulnya, nah nanti Anda akan mulai prosesnya. Ya. Nah, topik kita sekarang yang terpenting yaitu bagaimana Anda bisa memperoleh judulnya atau topik dari tugas akhir ini. Oke. Nah, baik, ini di sini sudah saya catat ada alhamdulillah semua elektro ya. Ya, nanti aja. Ya, catur yang belum hadir ya. Jadi dari 9 orang yang ada di sini, minus Pak Catur. Nah, nanti mungkin Pak Catur kita kendalikan sampai beliau hadir di sini. Ini baik untuk acara pretesis bootcamp ini, yaitu penyampaian topik ataupun judul dari tugas akhir yang ingin disampaikan oleh para dosen. Kita urutkan saja. Dari yang senior ke junior, ya, dari dosen senior dulu, nanti kan topik ataupun judul. Pak Suci, monitor Pak Suci. Pak Suci, monitor Pak Suci. J, gimana Bapak? Untuk Pak Suci. Silakan Pak Suci untuk menyampaikan judul. Baik, silakan Pak Suci untuk menyampaikan judul atau PTA untuk mahasiswa. Monggo Pak Suci. Oke, terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Oh iya, oke. Nah, kalau silakan tuh mahasiswa untuk bisa nyari judul sendiri-sendiri itu dibolehkan, diwajibkan juga, monggo silakan untuk nyari. Tapi tadi dari Pak Denny ada saran atau mungkin ada pendapat, mungkin ada dari dosen-dosen yang bisa menyampaikan, ya, ada menyampaikan. Mungkin tidak usah terlalu berat lah untuk mencari judul, cari yang ringan-ringan saja. Cari yang ringan-ringan saja, yang berbau elektronik atau elektronika. Walaupun bidangnya ke avionik, mungkin kalau belum nyampe ke avionik, ya ada elektronikanya lah gitu ya. Karena banyak mungkin judul-judul yang bisa kalian ambil ya di jurnal maupun di internet bisa kalian lihat. Nah, sini saya hanya menyarankan atau mengusulkan kalau ngambil judul misalnya yang aplikatif, mungkin bisa yang aplikatif. Sebagai contoh misalnya rancang bangun penerapan pengaturan suhu secara otomatis. Kalau yang sekarang suhu seperti AC kan sudah biasa ya. Nah, suhu di sini yang saya maksud adalah misalnya untuk suatu peternakan, apakah itu ternak ayam, apakah itu ternak kelinci, di mana suhu tersebut selalu dimonitor, ya, selalu dimonitor. Jadi dihubungkan dengan lingkungan sekitarnya, di mana lingkungan sekitarnya kita tahu ada dingin, ada panas, ya, ada biasa, misalnya hujan, pas biasa, pas panas. Nah, itu kan suhunya berubah-ubah. Nah, sedangkan dalam suatu bentuk pengaturan suhu, kita mengendaki suhu yang tetap. Misalnya pada suatu ketika kita mengendaki suhunya, ya, suhunya misalnya 34 derajat. Suatu ketika mengendaki suhu yang 40 derajat, gitu ya. Nah, ini harus bisa diatur suhunya. Nah, diatur dengan jarak jauh ataupun dengan dimonitor jarak jauh. Nah, bagaimana pengaturan ini? Nah, itu mungkin bisa sebagai bahan untuk kalian mencari referensi bagaimana pengaturan-pengaturan tersebut diolah sebagai rancang bangun, diajukan ke dalam suatu bentuk tugas akhir. Mungkin itu Pak Denny yang bisa sampaikan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Suci atas masukannya. Oke, baik tadi menyampaikan ya bahwa judul ataupun topik tugas akhir yang simpel saja, yang bisa dikendalikan menggunakan IoT, Pak ya. Ya. Oke, sekarang memang zamannya IoT. Jadi paling enggak mahasiswa itu tahu itu apa IoT ya. Internet penting, jadi bagaimana mengendalikan hardware ya dengan menggunakan jalur internet. Oke, baik. Terima kasih Pak Suci masukannya. Tidak menutup kemungkinan kalau ada yang ide-ide yang lain nanti bisa disampaikan di akhir sesi. Oke, kemudian yang kedua ada Pak Bambang, Insinyur Bambang Sudibya MT. Kami persilakan kepada Pak Bambang Sudibya untuk menyampaikan topik atau judul-judul tugas akhir yang bisa disampaikan ke mahasiswa. Pak Bambang, monitor. Terima kasih Pak Denny. Bisa didengar nggak Pak? Oh iya, baik. Ya. Oke, kami persilakan Pak Bambang. Ya, ini kalau Utuhnya kurang turun ya Pak Bambang. apanya? Kameranya. Kameranya kurang dinklu, Pak. Gini. Nah, itu cakepnya kelihatan. Ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ini agak kesulitan nih kalau misalnya disampaikan apa di sini gitu secara langsung, tapi ada cuma gambaran aja Pak. Ya, misalnya ada mahasiswa mau mengambil misalnya mencoba untuk pengaturan itu arus medan untuk memaksimalkan tegangan motor, umpamanya motornya arus medannya itu pas berapa gitu ya. Itu bisa juga menggunakan misalnya pengaturannya pakai yang pas, misalnya pakai Arduino atau apa gitu ya. Jadi bisa jadi tegangannya supaya yang maksimalnya maksudnya yang tegangan nominalnya gitu loh yang dipakai gitu ya. Jadi supaya pas sekali itu enggak naik turun umpamanya gitu ya tegangannya itu. Jadi arusnya itu berapa supaya tegangannya itu bisa stabil gitu. Nah, dan mendapatkan torsi yang nominal, yang standar gitu. Ya, kalau bisa juga misalnya ada mahasiswa yang mau membuat rancang bangun atau dari prototipe sebuah misalnya kalau di masjid-masjid besar itu kan istilahnya jemaahnya banyak. Nah, jadi kalau misalnya keran air wudhunya itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga orang yang datang itu bisa lebih nyaman ya, tanpa membuka kerannya yang rusak umpamanya kayak gitu. Jadi keran-kerannya sudah di set sedemikian rupa bisa diatur pakai umpamanya pakai sensor apa gitu Pak. Ya. Saya menambahkan tadi ada barangkali agak halo, bisa didengar nggak Pak? Bisa halo. Pak. Bisa. Oh iya, tak pikir nggak dengar.
enggak, tadi ada sedikit penyampaian Pak Freddy tadi. Kok seminar senatik itu bukan Februari Pak, kalau saya teringat itu bulan Desember, akhir Desember gitu kalau nggak salah ya. Itu aja, nggak barangkali saya ingatnya keliru, malah yang benar Februari atau apa gitu. Yang benar Desember. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang sudah selesai skripsinya mau ikut seminar senatik ya, itu mungkin istilahnya bisa yudisium dengan nilai sudah ada tambahan gitu. Oke, gitu aja Pak dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kira-kira nggak bisa dipahami. Oke, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang Sudibyo atas masukannya. Nah, tadi yang saya tangkap ada dua topik ataupun dua judul nih. Yang pertama yaitu pengukuran arus medan untuk memutar motor menggunakan microcontroller. Dalam hal ini di sini adalah Arduino. Nanti yang diamati yaitu arus dan tegangan masukan biar konstan dan juga biar menghasilkan torsi yang standar, gitu Pak G. Nah, kemudian yang kedua tadi ini elektronika yaitu prototype. Kalau boleh saya tangkap yaitu elektronikasi keran air wudhu gitu Pak G. Boleh. Ya, jadi ya modelnya kalau keran sekarang kan mungkin putar pakai keran ya. Nanti di situ mungkin tidak ada keran lagi, tapi hanya ada sensor itu Pak G. Nah, begitu tangan kita ada di situ, airnya langsung keluar. Iya, betul. Oke, ini ada dua yang bisa saya tangkap. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang atas masukannya. Kalau yang tadi, gimana Pak Freddy? Yang senatik tadi, Februari, kayaknya Desember Pak ya? Oh ya, ini yang senatik saya menambahkan. Jadi senatik khusus untuk tahun ini memang ditunda sampai Februari ya. Jadi karena memang banyak sekali kesibukan di sini ya, sehingga panitianya tidak merancangnya memang ditunda untuk bulan Februari. Nah, kebetulan Februari besok itu nanti yang menjadi ketua panitia itu giliran dari D3 Aeronautika. Nah, nanti saya nggak tahu nanti siapa nanti ya. Ini juga sampai sekarang masih belum menentukan juga, belum ada informasi juga tentang nanti siapa yang menjadi keynote speaker, kemudian nanti batas waktu deadline makalahnya kapan, saya juga belum terima, tapi nanti kalau nanti ada informasi nanti kita informasikan segera nanti. Jadi rencananya itu bulan Februari rencananya dengan ketua panitianya dari D3 Aeronautika. Nah, saya kira itu ya. Monggo saya kembalikan ke Pak Deni. Oke, baik, demikian. Terima kasih Pak Freddy atas masukannya. Demikian Pak Bambang, untuk tahun depan Pak itu Februari Pak. Tahun depan? Iya. Tahun depan Pak. Tahun ini biasanya Desember, tapi ini tadi karena ada kesibukan diundur tahun depan di bulan Februari. Oke, baik, kita lanjutkan lagi yang ketiga yaitu, nah ini senioritas masalah keilmuan ini ya. Kita mintakan Bu Yeni dulu ya. Bu Yeni Astuti, STMN. Ya, monggo Bu Yeni monitor. Ya, monitor Pak. Ya, silakan Bu Yeni, kami persilakan. Monggo. Saya dulu tuh Pak. Wah, saya udah. Ya, apa. Saya share screen bisa Pak? Saya dikasih ini co-host atau bisa ya? Oh bisa. Bentar Pak. Sudah tertampil ya Pak?
Ampun Bu, silakan. Ya, selamat pagi teman-teman dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Saya mau membagikan beberapa judul untuk tugas akhir. Sebelumnya saya mau ini ya, menceritakan dulu. Saya baru sedang fokusnya ke mesin learning, jadi mesin pembelajar. Ceritanya seperti ini, ada input, mobil, kemudian dicirikan, cirinya mobil itu seperti apa. Kemudian diklasifikasikan, mobil A seperti ini, mobil B seperti ini. Kalau nanti diujikan ada truk, apakah itu bisa dikenali sebagai mobil? Nah, itu nanti diklasifikasi, kemudian hasilnya berupa mobil atau bukan mobil. Jadi yang saya fokuskan di machine learning seperti ini, yang bukan deep learning ya. Kalau deep learning nanti datanya lebih banyak lagi. Saya takutnya nanti datanya malah kurang. Kemudian dari machine learning ini saya turunkan menjadi beberapa judul. Di bulan Mei 2021 saya pernah menawarkan 4 judul ini, sebenarnya 5, tapi yang satu saya hapus karena mungkin terlalu berat ya. Yang pertama itu untuk gender sudah diambil oleh Fabiano, kemudian masih ada pengenal suara, basisnya ekstraksi ciri untuk mengenali emosi. Jadi nanti caranya kita mengambil bisa dari YouTube atau dari rekaman orang yang sedang marah misalnya, atau sedang senang, atau sedang biasa aja. Nah, nanti diolah pakai software ya, dipakai MATLAB untuk mengenali apakah dia sedang marah atau sedang bahagia gitu. Outputnya nanti berupa keputusan bahagia atau sedih atau marah. Kemudian bisa juga dari ucapan, dari tutur kita mengenal identitas siapa yang sedang berbicara. Apa Pak Denny, atau Pak Ferdi, atau Bu Yeni, atau mungkin malah Bu Daru. Seperti itu. Jadi kita minta rekaman beberapa orang. Hanya beberapa saja, mungkin 5 orang direkam 5 kali. Kemudian ada juga kita bisa membuat untuk verifikasi sistem, seperti password. Yang mau masuk ke sistem siapa? Oh, Bu Yeni mau masuk. Kita verifikasi. Saya Yeni, apakah sistem bisa mengenali atau tidak? Kemudian saya menawarkan lagi pengenal suara basisnya spektrogram. Kalau suara itu kita dengar, spektrogram ini kita lihat. Jadi suara itu bisa kita lihat. Pakainya apa? Nanti kita pakai spektrogram. Kemudian datanya terserah, mau pakai suara kendaraan boleh, mau membedakan antara suara drone A, drone B, atau pesawat, asal datanya ada, nggak apa-apa. Atau mau membedakan suara hewan, apakah ini kucing, apakah ini suara bebek, atau suara ayam, kita nanti lihat pakai spektrogram. Atau suara manusia, ini suara ibu saya, suara bapak saya. Atau alat musik, mungkin yang suka musik, membedakan suara drum. Drum itu kayaknya ada macam-macam ya, ada timbalnya, apa suaranya kan berbeda-beda. Atau juga bisa kebisingan. Bisingan yang ditimbulkan oleh motor seperti apa, bisa kebisingan oleh hujan seperti apa, atau bising oleh mesin pemotong rumput itu juga bisa. Kita lihat pakai spektrogram. Itu saja yang saya tawarkan. Jadi intinya untuk mengenal suara yang tadi basisnya ekstraksi ciri, bisa macam-macam datanya. Yang kedua tentang suara yang bisa dilihat, basisnya spektrogram. Nah, kalau tertarik silahkan bisa diskusi langsung, WA chat saja saya ke nomor ini. Kalau nanti saya balasnya lama, ditunggu aja karena ada kesibukan ya, tapi saya pasti balas. Itu aja dari saya, Pak Denny. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni atas masukannya.
Wah, ini menarik sekali nih. Yang machine learning tadi juga bagus itu. Saya boleh nanya, Bu? Saya punya hak veto ini untuk nanya. Ya, silakan Pak. Semoga bisa jawab ya Pak. Itu kalau mobil seperti itu masukannya apa, Bu? Atau kamera atau hanya kita tuliskan saja gitu seperti itu? Kamera Pak, image bentuknya. Maaf Bu, apa Bu? Kurang dengar. Image ya? gambar ya. Nanti di iya, titik-titik tertentu. Di berarti titik-titik kamera tertentu disorotkan ya. Ya. Kemudian kalau Pak Freddy itu malah yang pernah ya Pak ya untuk menghitung kendaraan apa ya kalau nggak salah, pernah juga itu. Titik-titiknya nanti disorot, kemudian dikenali ini mobilnya, ini mobil apa, truk, mobilnya jenis apa gitu Pak. Wah, itu kalau dikembangkan untuk di landasan pacu pesawat mungkin bisa itu Bu ya. Untuk mengamati itu Bu, mengamati debris. Ya. Boleh Pak. Pak Denny, debris itu silakan yang apa Pak Paul ya? Debris itu kayak jatuhan-jatuhan baut gitu loh. Nah, itu kan mengganggu dan tidak boleh ada di taxiway. Nah, mungkin yang disorot itu mungkin bautnya, nah nanti sekalian terus kameranya itu disortingkan lah itu ada debrisnya atau enggak gitu. Mungkin bisa itu. Ya, boleh Pak, kita kolaborasi Pak. Ya, siap. Jadi nanti mahasiswa sini mungkin yang tertarik bisa mobil. Jika nanti coba kita nanti bacalah mengenai debris ya, jatuhan atau kotoran. Kalau di mesin itu mungkin namanya takal. Sebutannya banyak sih ya. Nah, tapi itu yang tidak boleh ada di landasan pacu. Ini baik, saya ulangi lagi yang dari Bu Yeni, tadi yang ditawarkan ada machine learning, tapi tadi deep learning-nya juga ditampilkan atau ditawarkan juga. Kalau deep learning datanya harus banyak ya Pak. Nanti saya takutnya kalau nggak cukup data malah mahasiswa kesulitan. Oh ya, yang machine learning dulu ya, yang basic dulu. Kemudian tadi ada pengenalan suara berbasis ciri untuk mengenali emosi, kemudian untuk mengenali identitas. Yang satu apa lagi ya Bu? Tadi ya saya kalau lupa. Verifikasi sistem Pak. Verifikasi pengenalan, ya, sama emosi. Iya, baik. Ada 3 tadi, nah nanti siswa yang tertarik bisa menghubungi Bu Yeni. Juga ada pengenalan suara berbasis spektrogram. Ya, suara kendaraan, suara hewan, manusia, alat musik, kebisingan, suara alam lain nggak bisa. Demikian tadi dari Bu Yeni, judul-judul tugas akhirnya yang ditawarkan. Terima kasih. Nanti silakan mahasiswa yang merespon nanti di. Oke, berikutnya Pak Freddy Kurniawan, STMT, ya. Pak Freddy dulu. Terima kasih Pak Denny. Mestinya Pak Denny yang lebih senior ilmunya. Oke, kalau dari saya mungkin masih meneruskan skripsi yang sebelumnya ya. Nanti yang skripsi sebelumnya itu ada beberapa yang sudah mengambil materi itu tentang Kalman. Nanti silakan kalau mau meneruskan masih bisa. Tentang Kalman. Kalau dilihat di sini itu ada berapa yang sudah masuk sini. Nah ini dari Ari Roma, skripnya Ari Roma, Irfan Pamungkas, kemudian yang di
publish di luar Avitek itu ada Rafiq ya, Rafiq, Brian, dan beberapa itu ya. Dan kemudian diteruskan oleh sekarang yang sedang jalan itu ada Sandi, ada Ali Dakir, kemudian Ika itu. Nah nanti ya tentang kalimat ini sebenarnya masih banyak ya kalimat filter. Jadi intinya ini kan menentukan orientasi UEFI. Menentukan orientasi UEFI menggunakan Kalman filter. Datanya sudah ada, jadi sudah kita ambilkan data dari UEFI, tinggal diolah menggunakan MATLAB. Memang ini nanti banyak sekali perhitungan di MATLAB-nya ini ya. Ini yang mungkin harus kalau orang yang senang komputasi mungkin lebih enak di sini ya, di MATLAB. Yang udah audit MATLAB ini aja. Nah, nanti masih banyak yang dapat dikembangkan ya tentang Kalman filter untuk menentukan orientasi UEFI. Orientasi itu merupakan sudut attitude and heading. Attitude itu merupakan roll dan pitch, heading itu yaw-nya. Nah, kalau nanti sudah bisa menentukan sudut attitude-nya, heading-nya, nanti baru menentukan lintasan UEFI-nya. Nah, ini masih banyak yang dapat dikembangkan karena memang metodenya itu banyak sekali metodenya, sehingga hanya menentukan attitude itu aja sudah jadi banyak sekali karena banyak sekali metode. Menentukan lintasan UEFI, apalagi lintasan itu trackingnya itu nanti sekali metodenya. Nah, itu yang mau kalau yang hardware itu nanti bisa ini dulu dikerjakan oleh pengukuran daya gitu saya. Nah, ini diantaranya Wilda ini pengukuran daya listrik menggunakan Arduino. Jadi bagaimana daya listrik itu dapat diukur, bahkan nanti dapat direkam. Ini kemarin sebelumnya itu ada beberapa yang mengukur tegangan dulu, mengukur tegangan menggunakan Arduino, tegangan, arus, kemudian daya dan faktor daya. Ini Wilda. Kemudian ini sudah diteruskan oleh Kurnianto. Itu tentang menggunakan lab view, tapi masih simulasi. Nah, nanti harapnya membuat hardware-nya nanti Nianto. Nah, itu nanti ini bisa menjadi beberapa skripsi ya, karena nanti untuk mengukur daya itu kan nanti juga ya ada beberapa nanti yang harus dianalisis ya nanti ya. Nah, ini jadi tema saya dari dua itu nanti mungkin bisa menjadi beberapa skripsi, dan nanti kalau yang mau tertarik nanti bisa bimbingan online sama-sama ya nanti ya, karena selama ini juga kita bimbingannya sama-sama dalam Zoom gitu, sehingga nanti ada beberapa mahasiswa nanti yang kendalanya apa bisa kita saling sharing. Ya, saya kira itu dari saya, Pak Denny. Monggo saya kembalikan ke Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih. Suara saya masuk nih, koneksinya nih sering putus ya, masuk nggak Pak? Oke, baik. Dari Pak Bedi tadi menawarkan tegangan ataupun arus ya, tegangan listrik maupun arus listrik, tapi menggunakan hardware. Yang sini maksudnya adalah microcontroller. Kemudian juga selain tegangan arus, ada juga yang merupakan pengukuran daya listrik ataupun pengalian dari tegangan dan arus. Nah, itu dibuat secara teori P kali I ketemunya P, nah P-nya nanti ditampilkan. Ini lebih banyak main di software, ya software mikro ya, main di Arduino maksudnya ya. Diterapkan di Arduino. Monggo silakan dikembangkan. Masih banyak metode-metode yang bisa digunakan ya untuk membuat pengukuran daya listrik ini ya.
Silakan dikembangkan, yang tertarik silakan menghubungi Pak Freddy. Maaf saya agak lambat ngomongnya karena saya harus menunggu suara saya selesai ngomong di TV. Delaynya cukup. Oke, baik. Berikutnya di catatan saya ada Pak Paulus Setiawan. Nah, enggak Pak Paulus, ini sesuai ini. Nggak apa-apa, sama aja Pak Paulus. Ya, kami persilakan pada Pak Paulus Setiawan. Baik, terima kasih Pak Denny. Ya, ini. Oke, kalau saya, ini agak susah ini. Yang sudah saya lakukan sama yang belum saya lakukan gitu ya. Jadi yang sudah saya lakukan ini untuk angkatan 2017 itu sudah ada yang meneliti itu tentang kendali lead kompensator itu sebagai kendali motor induksi. Nah, kebetulan saya juga 70% itu sudah berhasil. Jadi saya berani menawarkan ke mahasiswa gitu ya. Artinya saya bertanggung jawab. Saya punya ide dan saya sudah mengerjakan 70% dan 70% itu berhasil. Nah, sekarang menawarkan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa itu lancar mengerjakannya. Nah, tetapi ini sekarang saya ditugaskan oleh Pak Freddy dan Pak Denny untuk judul lagi. Nah, sebenarnya ini tantangan dari saya dulu sebagai pembimbingnya. Ini apakah bisa atau tidak? Nah, untuk lanjutan dari motor induksi yang sudah dikendalikan oleh lead kompensator, nah ini saya menawarkan kendalinya menggunakan vektor kontrol. Jadi kendali vektor atau field orientasi itu untuk kendali motor induksi. Nah, itu tujuannya nanti kita bandingkan mana yang lebih baik. Ya, pokoknya intinya tuh kendalinya itu menggunakan kendali vektor, Pak, untuk pengaturan motor induksi. Nah, ini tantangan kenapa? Karena saya juga istilahnya kalau baru teori aja itu baru 30%. Nah, sedangkan 70%-nya ini tantangan saya apakah bisa gitu ya. Nah, seandainya bisa, nah berarti mahasiswa pun bisa. Nah, ini tantangan kalau saya hanya menawarkan judul, yaitu yang saya tawarkan, tapi saya berusaha bertanggung jawab lah untuk meneliti vektor kontrol itu. Nah, sebenarnya apa sih? Ya arahnya sebenarnya karena sekarang di Indonesia pun atau di mana sudah transportasinya kereta api listrik semua, atau di Bandung sekarang mau dibuat kereta api cepat. Nah, itu semua pasti berhubungan sama penggunaan teknik elektronika gitu. Sepertinya satu itu dulu, Pak. Kalau yang satu lagi sudah, karena kalau vektor kontrol itu bisa 2 judul, Pak. Kalau ya, tapi tergantung tantangan, Pak Denny. Karena saya baru 30%, saya tahu teori, tapi saya belum masuk, Pak. Belum masuk ke jalannya penelitian gitu, Pak. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin memilih judul itu, ya boleh saja, tapi sama-sama kita belajar gitu tentang kendali vektor. Dari saya itu dulu, Pak, itu bisa jadi 2 judul, Pak. Terima kasih Pak Denny, saya kembalikan waktu dan tempatnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Paul atas kesediaannya. Kembali lagi ya, jadi Pak Paul menawarkan satu topik ini Pak ya, satu topik. Ya.
Topik yang sebelumnya adalah lead kompensator untuk kendali motor induksi. Ini sudah diambil mahasiswa ya? Sudah. Ya. Yang ditawarkan sekarang adalah bukan lead kompensator, tapi vektor kontrol. Nah, kendali vektor sama objeknya yaitu untuk pengendalian pengaturan motor induksi. Wah, ini kayaknya teorinya harus matang nih Pak ya. Soalnya pakai vektor ini. Matematis. Nah, tapi kalau ada pakarnya sih nggak masalah. Pakarnya tahu. Ini silakan yang berminat nih, yang harus apa untuk kendali motor nih. Silakan. Nah, ini berikutnya kami berikan kesempatan ke Pak Lasmati. Oke. Pak Lasmati, monitor. Iya, Pak. Oke, Pak Lasmati monitor. Kami persilakan Pak Lasmati. Iya, ya. Terima kasih Pak Denny Dermawan ya, STMN. Ya, mungkin saya tidak memberikan satu judul yang harus ini harus itu ya, karena sampai saat ini saya hanya sebagai follower gitu ya. Nah, mungkin kalau judul biasanya kalau saya itu dari penelitian sebelumnya gitu ya, itu kemudian bisa diimprove gitu ya. Diimprove itu kalau misalnya saat ini ya akurasinya misalnya 90%. Nah, Anda bisa mengimprove misalkan menjadi 95%. Itu sudah jadi topik baru. Nah, cara mengimprove itu di dalamnya tentunya ada teknik tertentu. Nah, teknik itulah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian itu gitu. Nah, itu yang pokoknya seperti itu. Seperti misalnya kayak pengolahan atau kompensasi draw misalnya ya. Entah itu menggunakan Kalman filter, menggunakan filter-filter yang lain, itu saya kira masih sangat luas begitu ya. Karena memang sebetulnya penelitian itu ya selalu ada begitu ya. Kemudian juga misalnya yang baru-baru itu kayak punyanya ya kemarin itu ya Mas Husni ya tentang IoT ya, itu juga itu sifatnya aplikatif ya. Aplikatif yang saat ini boleh menjadi satu tren begitu ya untuk IoT ini, sehingga kalau itu bisa dipublish di jurnal, saya kira nanti bisa sitasnya sangat tinggi itu. Kalau Anda mengambil topik IoT. Kemarin sudah ada yang minta pendapat lah begitu ya, walaupun belum proposal, itu Mas Ramdan ya kalau nggak salah, itu beliau cukup bagus ya. Artinya saya mengatakan ini itu selalu ditindaklanjuti, dan itu dalam waktu hanya kurang dari 1 minggu ya. Sehingga seperti itu yang kita inginkan seperti itu. Jadi Anda harus kalau mau seperti itu kuncinya Anda harus menguasai bahasa pemrograman. Misalkan bahasa pemrograman Arduino atau MATLAB, itu nanti akan secara otomatis Anda akan siap untuk tugas akhir. Kalau ingin ke bidang simulasi ya, bidang pemrograman atau bahkan hardware. Tapi kalau ingin pure hardware ya ada juga jalannya yang bisa ke sana gitu ya. Tapi kalau atau mungkin saya share saya screen coba. Mungkin itu. Jadi apakah TA itu merupakan sesuatu yang sulit? Nah, mungkin karena memang banyak dari entah itu mahasiswa atau bahkan dosen pun kalau disuruh meneliti ya sulit. Suruh meneliti mau memanfaatkan topik gitu ya sulit. Bahkan profesor saja gitu ya, untuk menulis satu jurnal 1 tahun sekali, itu saja sudah
bukan main gitu ya. Bahkan 3 tahun sekali jurnal internasional itu mungkin hampir tidak terpenuhi gitu ya. Tapi tentunya itu bukan menjadi satu kendala bagi kita untuk membayangkan TA itu sulitnya. Ya kalau mau dibuat mudah ini juga mudah. Lalu bingung milih topik mungkin karena topiknya terlalu banyak sehingga saya itu mau topik yang apa gitu. Nah kalau seperti ini masalahnya, konsultasi ke dosen. Kalau saya punya topik seperti ini bisa Pak gitu ya. Lalu kurang tahu gambaran tentang TA itu sebenarnya apa namanya? Harus bagaimana ya supaya topik yang saya ajukan ini bisa dianggap sebagai TA. Nah, ini juga minta pendapat ke dosen boleh ya. Nah, lalu kenapa kok saya nggak bisa ya atau kok nggak siap ya mengajukan judul? Nah, mungkin saya ini masalah yang di keberapa ini kelima ini ya. Ya, tetapi kalau ini memang ranahnya di simulasi ya. Tapi kalau Anda ingin pure elektronika memang ada tempatnya di sana. Ya, itu mungkin masalah di yang bisa saya baca ya mungkin saat saya mahasiswa dulu ya. Dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan dari teman-teman mahasiswa yang ada di sini begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah menguasai ini ya tidak terlalu expert lah, artinya kalau Arduino itu kan enggak, artinya contoh-contohnya kan banyak. MATLAB juga saya kira bagaimana mau membuat satu coding tertentu, mau membuat suatu array, membuat seperti itu kan sudah ada tuh anunya dasar atau basicnya sehingga enggak. Proteus juga sudah ada di elektronika dasar. Nah, kalau Anda ini bisa memberikan satu nilai lebih di sini, saya kira nggak akan sulit yang namanya TA. Ya. Bahkan Anda bisa membuat ide-ide TA sendiri. Nah, di situ. Ya. Jadi kalau bahasa yang kemarin harus bisa menguasai bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, bahasa Inggris pakai mesin kan bisa. Nah, sekarang mungkin bahasa coding ya, bagaimana bisa kita belajar di situ. Sehingga dari sini topik-topik yang sudah ada, misalkan dari siapa, Brian, ini masih bisa dikembangkan. Kemudian topiknya dari kemarin yang itu Muhammad Asyibi, nah, itu bisa dikembangkan ya. Kemudian kalau yang belum ya saya nggak tahu teman sekarang Mas Ramdan dengan Arduino-nya itu masih banyak topik-topik yang masih bisa diimprove ke situ. Nah, sekarang problemnya apa? Sekarang problemnya itu menganalisisnya gimana nanti ya Pak? Itu konsultasi ke dosen. Ya. Konsultasi ke dosen bisa. Nah, seperti itu. Lalu dengan menggunakan MATLAB tadi ya, kayak yang punyanya Pak Freddy tadi ya, itu hampir yang Karman tadi selama ini menggunakan MATLAB. Nah, coba sekarang MATLAB itu diimplementasikan secara hardware. Ya. Dengan apa? Dengan Arduino mungkin, atau dengan Raspberry Pi. Nah, ini satu topik baru. Itu saya kira bisa di situ. Jadi selama ini MATLAB masih ranah simulasi. Lalu bagaimana mengimplementasikan secara hardware? Yaitu bisa menggunakan Raspberry Pi atau mungkin Arduino. Atau mungkin tentang robotika. Nah, cuman ada 1 atau 2 ya. Yang kalau nggak salah Mas Uhrawi itu ya. Yang sangat rajin begitu ya. Terus sudah lulus. Mas Surawi itu tentang simulasi robotika ya. Ada sebenarnya banyak waktu itu tapi yang lain nggak berani karena bahasanya sangat aneh Pak. Tapi Mas Surawi cukup berani. Ternyata ada jalan di situ. Nah itulah jadi tantangan-tantangan itulah yang nantinya akan membuka jalan itu sendiri gitu. Tapi kalau kita sudah menyerah di awal biasanya
ya sudah. Ya. Saya dulu juga seperti itu. Ya, itu mungkin sedikit sharing ya. Jadi mungkin nanti bisa Anda kembangkan sendiri. Dan mungkin kalau mau konsultasi ke saya juga, saya cukup terbuka ya, seperti kayak Mas Ramdan kemarin ya. Itu saya sudah melihat dan cukup bagus ya. Jadi artinya pas malam-malam begitu kebetulan koneksi apa namanya internetnya juga cukup bagus sehingga bisa mengirim video gitu. Oh, coba saya kirimkan video yang alatnya bisa seperti ini, langsung kirim gitu. Nah, itu bagus seperti itu gitu ya. Ya saya kira yang lain juga bisa seperti itu. Baik, mungkin dari saya itu ya Pak Denny, saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke Pak Denny Dirman SDM. Monggo. Baik, terima kasih Pak Lasmati atas masukannya. Jadi Pak Las itu menitik beratkan ke improve dari penelitian sebelumnya. Ya. Jadi ini umum Pak ya, bukan hanya penelitiannya Pak Las, tapi juga penelitian mahasiswa yang lain. Bisa diimprove, dinaikkan persentase keberhasilannya. Seperti itu Pak, dengan metode ataupun teknik yang berbeda. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan ke Pak Catur Budi Waluyo, STMT. Pak Catur, monitor. Oke, kalau belum ada, kita pas dulu. Kita ke Bundaru Admi Purnami, SSI MSc. Bundaru. Siap Pak Denny, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Yang dari 30 judul dikeluarkan sebagian saja gitu. Iya Pak Denny. Sebelumnya Pak Denny suara saya terdengar Pak? Terdengar jelas, silakan. Oke. Sebelum saya mau menawarkan judul skripsi, saya mau curhat dulu ceritanya. Jadi itu saya anak matematika yang kesasar ke teknik elektro ya. Nah, pertamanya juga bingung mau ngasih judul apa gitu, diem-diem aja gitu ya. Terus suatu saat saya dapat nguji anak bimbingnya Pak Paulus mengenai model dinamik motor fasa 3 fase kalau nggak salah. Nah itu dari situ terus ternyata model dinamik bisa di teknik elektro ya. Nah kebetulan bidang ilmu saya di matematika itu matematika terapan tentang model dinamik. Jadi monggo saja kalau misalnya ada mahasiswa yang mau meneliti tentang model dinamik yang ada hubungannya sama teknik elektro boleh, karena kebetulan dulu saya dari kesehatan ya, dari masalah kanker, tapi model dinamiknya sama, analisisnya sama, cuman beda kasus nanti tidak apa-apa, silahkan saja kalau tertarik. Kemudian kalau mau coding MATLAB juga bisa. Kemudian syaratnya apakah harus pintar matematikanya? Kalau pintar sih bisa usaha ya, jadi untuk jadi anak bimbing saya tidak mesti harus pintar, yang jelas harus mau berusaha gitu. Berusaha belajar bareng, jadi tidak mengandalkan cuman dari saya saja, tapi dari kalian juga ada usaha untuk belajar. Nah, gitu. Kalau kalian siap dengan perjuangannya, saya juga tidak bisa menjanjikan manis ya, kalau jadi anak bimbing saya nanti lancar. Oh tidak, saya tidak menjanjikan itu, tapi yang jelas kalau jadi anak bimbing saya nanti akan berusaha lebih keras daripada yang lain. Kalau kalian siap, kalau mau nulis tentang model dinamik atau coding MATLAB, ya monggo saja. Kalau mau script suite-nya, suite bersama saya, yo ayo gitu. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih Pak Denny untuk waktu yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Bundaru. Wah, ini singkat padat ini. Jadi Bundaru memberikan topik mengenai dynamic modeling ya. Nah, yang berkaitan dengan teknik elektro, contohnya kemarin itu bimbingannya Pak Paul, pemodelan dinamik motor nih Pak. Motor 3 fase nih. Nah itu, jadi ada motor 3 fase itu dimodelkan secara dinamis. Nah itu nanti secara matematis akan dianalisa. Kemudian juga mengenai MATLAB, ya silakan. Pokoknya yang berkaitan ada simulasi mengenai MATLAB, nah silakan untuk bimbingan dengan Bundaru. Oke. Nah, oke, berikutnya Pak Catur. Pak Catur ada? Belum ada. Oke, kalau gitu saya pas dulu ya. Sekarang dari saya mohon izin untuk share screen.
Ya. Kemudian sudah muncul nih share screen-nya. Ini topik dari saya. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan judul-judul saja, judul-judul TA yang sudah pernah ada. Judul TA yang sudah pernah ada. Masuk ya? Oke, gitu. Belum berubah nih. Koneksinya masih. Sudah. Belum sampai tulisannya ini ya. Oke, saya sambil bacakan saja ya. Ya, saya ada beberapa ini ada 5 sebetulnya, yang terakhir itu belum. Itu simulasi tampilan weather radar pada pesawat A320 menggunakan MATLAB ya. Ini oleh Irma Hanum Amalia Harahap tahun 2013. Ini dia simulasi, ya simulasi tampilan ya, tampilan radar ini dia bikin sendiri ya, pakai softwarenya adalah MATLAB. Ya, nanti kalau ada objek tampilannya gimana gitu ya. Kemudian kepadatannya juga nanti dibedakan ya dengan warna hasil tampilannya. Kemudian yang kedua, pengaruh radar cross section, bandwidth dan noise lingkungan terhadap cuma target terdeteksi radar. Ini oleh Aulia tahun 2014. Ya, ini juga ini radar cross section itu luasan dari target ya yang disimulasikan lah, seperti luasan segi 4 itu ada cross section. Nah, nanti pengaruhnya gimana terdapat keterdeteksiannya dengan radar itu. Ya. Apakah semakin kecil, apakah semakin terdeteksi, kecilnya itu sampai seberapa kecil bisa terdeteksi. Ini juga menggunakan MATLAB ya. Jadi dua-duanya ini simulasi. Kemudian yang ketiga, perancangan prototipe radar sebagai pendeteksi keberadaan objek. Ini oleh Alfian Fortrandika, ini 2014. Kalau ini hardware ya, ini menggunakan hardware, menggunakan microcontroller ya, tapi ini sensornya, sensor apa itu, yang dua itu apa ya Pak? Ultrasonik, ya, sensor ultrasonik. Sehingga jangkauannya ini tidak terlalu jauh ya, meskipun hasilnya sudah bagus ya, bisa mendeteksi objek di sekitarnya, nah, tapi sayangnya jangkauannya adalah sesuai dengan sensor ultrasoniknya. Ya. Nah, mungkin itu bisa dikembangkan lagi jarak jangkauannya dengan menggantikan sensornya mungkin dengan sensor LIDAR. Ya, itu. Ini belum ada ya. LIDAR itu
bisa jauh, ya lebih jauh lah ya, sekitar 10-an meter. Ya itu kan pakai lidar. Nah, ini belum ada yang bikin ya. Nah, silakan kalau mau dikembangkan. Yang keempat, simulasi GPR ya, ground penetrating radar dengan metode finite different time domain. Ini menggunakan MATLAB. Ya. Ini tahun 2014, Muhammad Khairi Faisal. Nah ini satu-satunya makalah yang saya pernah temukan ya, ini membahas mengenai GPR, ya, ground penetrating radar. Jadi apa, radar tapi untuk mendeteksi keberadaan benda di bawah tanah. Ya, nah, nanti silakan yang tertarik, semuanya ini bisa bisa menghubungi saya karena TA-nya ada. Ya nanti silakan dibaca itu ya. Oke, yang kelima, minimisasi noise pada isyarat tracking radar menggunakan Kalman filter. Ini Ibnu Adiwiyoso tahun 2013. Nah, ini bagaimana meminimisasi noise ya, tapi menggunakan Kalman filter. Nah, Kalman juga banyak metodenya ya, mungkin bisa dikembangkan lagi ya, seperti kata Pak Lasmati tadi ya. Ya, metodenya kita ubah sedikit, bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus. Yang keenam ini Ken radar, ini radar kaleng ya, radar kaleng. Ini sebetulnya sangat bagus untuk dibuat ya. Ini sudah ada di internet ya, untuk Ken radar ini silakan masukkan saja kata kuncinya ya, Ken radar. Itu hanya dari kaleng biasa, nanti itu untuk pemancar sama receiver-nya. Ini bisa jauh jaraknya ya, frekuensinya di atas 2 giga. Nah, satu-satunya kendala adalah biaya. Ya, karena ini sudah dalam bentuk modul-modul ya, misalnya untuk pemancarnya itu bentuknya modul, kemudian osilatornya juga bentuk modul, kemudian mixernya juga dalam bentuk modul. Yang bukan dalam bentuk modul hanya video processing-nya saja. Ya itu untuk menampilkannya video processing-nya itu baru pakai rangkaian elektronik. Yang lainnya itu modul-modul. Tapi kalau bisa dibuat ini bagus ini, Ken radar ini. Kemudian nah, ini untuk topiknya untuk aircraft ya. Ini ada yang sudah membuat mengenai konsep instrumen pitot statik ya secara elektronik ya. Ini Muksin Nasution tahun 2008 ya ini. Jadi pitot tube itu dibuat tapi dengan cara elektronik ya. Silakan kalau yang tertarik bisa membaca naskahnya. Kemudian yang kedua, perancangan stabilitas pesawat model terintegrasi Kalman filter. Ini Arandika Nikropen 2014. Ini menganalisis kestabilan pesawat model ya dengan Kalman filter. Simulasinya dengan MATLAB. Nah, kemudian yang ketiga ini merancang miniatur ELT ya, Emergency Locator Transmitter menggunakan microcontroller. Ini dibuat oleh Mas Farid Tamam. Nah, beliau ini adalah sekarang di GMF ya, bekerja di GMF. Ini TA-nya membuat ELT ya, tapi dengan frekuensinya bukan frekuensi ELT ya, karena kalau di frekuensi ELT nanti tidak dilacak nanti sama Singapura. Wah, ada ya, sinyal ELT di STTA nanti di PDL. Jadi kita gunakan frekuensi yang lain, hanya di frekuensinya saja yang beda, yang lainnya sama. Karena ada protokolnya juga ya, harus ada pesawat ID-nya, macam-macamnya, itu dibuat semirip mungkin. Ya, mungkin karena dengan ini ya, maka Mas Farid Tamam ini bisa mengantarkan Mas Farid Tamam untuk bekerja di GMF ya. Nah, dibuat detail ya. Jadi isinya sebelum membuat itu Mas Farid Tamam harus tahu ini kodenya apa saja, ya. Protokolnya itu isinya apa saja, data-datanya. Ini dibuat semirip mungkin. Kemudian ada juga yang mengenai FPGA. Ini ada rancang bangun Arithmetic Logic Unit atau ALU ya pada Spartan 2 FPGA ini oleh Mas Maisa Agni. Nah, ini yang kedua adalah perancangan tapis digital FBR dengan penjendelaan Blackman dan algoritma paper and pencil pada sistem telepon oleh Mas Eko Agung Sugiarto. Nah, ini saya harapkan yang berikutnya ini next topiknya ya. Next topiknya adalah yaitu dikembangkan alunya. Kalau alunya Mas Maesa itu jumlah instruksinya terbatas ya. Hanya ada 4 instruksi yaitu tambah, kurang, itu untuk aritmetiknya, logiknya itu hanya N sama OR kalau nggak salah. Nah itu 4, 2 logik, 2 arit.
Nah, silakan dikembangkan ya instruksinya. Misalnya untuk 8 atau 16 atau 32 yang silakan ya. Instruksinya jenisnya apa saja nanti silakan Anda kreasikan sendiri ya. Itu bisa dikembangkan sekali. Masih banyak ini untuk pengembangan alurnya ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk pengembangan tapis digitalnya ini dari hasil penelitian sebelumnya oleh Sukma Fauzi ini ya. Nah, kalau Anda kenal ada channel spacing di aircraft communication itu 8,33 kHz ya, itu sudah minimal ya, standar minimal itu. Nah, tapi ternyata hasil dari penelitian yang masuk Sukma Fauzi ini channel spacingnya itu masih bisa dipersempit lagi. Ya, 2 kilo sampai 5 kilo itu ternyata masih bisa, hasilnya itu masih sama, yaitu. Jadi hasilnya masih sama. Kalau hasilnya sama, nah ini nanti bagaimana kalau kita buat hardware-nya ya, dibuat hardware-nya, bagaimana nanti hasilnya? Apakah betul-betul suaranya itu masih bisa dikenali? Kalau masih bisa dikenali ya bisa kita ajukan ya, proposkan channel spacing-nya bisa dikurangi lagi, sehingga nanti efeknya akan menambah kapasitas kanal. Kapasitas kanalnya bisa bertambah lebar dengan bandwidth yang sama. Oke, kemudian yang ketiga untuk pengembangan FPGA-nya yaitu menggunakan text input-nya. Biasanya kalau dari saya itu perancangannya adalah schematic input ya. Nah, coba kita gunakan yang text input. Jadi meskipun topiknya sama, tapi kalau yang satu schematic input, yang satunya adalah text input ya, atau VHDL. Oke, itu dari saya. Nah, kemudian ini ada beberapa spirit yang boleh kita renungi bersama ya, atau kita baca bersama. Belum muncul ya. Ya, ini yang sebelum apapun persiapan adalah kunci menuju kesuksesan. Ini oleh Alexander Graham Bell. Nah, jadi persiapannya ya dimatangkan. Nah, termasuk Anda hadir di sini itu sebetulnya salah satu langkah dari persiapannya ya. Oke. Ini berikutnya yang kedua, nah ini. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Ini oleh Colin Powell. Nah, kemudian yang berikutnya, rahasia kesuksesan kita adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Nah, ya, never give up. Ini Ilma Mankiller. Ini jangan pernah menyerah. Never give up. Nah, kemudian yang terakhir ini juga bisa buat kita apa? Nah, kerja keras kita itu ternyata bisa mengalahkan bakat ya, ketika bakat tidak bekerja keras. Ya. Ya. Jadi kita memang nggak berbakat gitu. Ya, dalam suatu hal, tapi kerja keras kita itu bisa mencapai bakat itu. Ya, intinya di sini adalah headline-nya adalah di kerja keras. Oke, baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa sedikit membuat semangat para mahasiswa. Oke, saya cek lagi untuk Pak Catur, apakah sudah hadir? Belum, ya? Nah, kalau belum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, nah, kepada mahasiswa. Ini sebelumnya saya absen dulu, ada Mas Husen Yahya, Mas Julian Yuha, Mbak Eldesia, Mas Wahyudin, ada Mbak Lasmini, Mbak Ira Agustina, ada Mbak Alusius. Mas ya, tapi gambarnya kok cewek ya? Iya Mas Pak. Iya, ini pinjem handphonenya ini. Saya ngelihat wajahnya, panggil Mbak. Ada Mas Rizky Alamusa, ada Mas Rahmat Arif, ada Mas Bundan, Mbak Sajidah, Mbak Nur Alifah,
Mas Pramasta, dan Mas Safrianto. Oke, silakan mahasiswa sekalian, ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber semuanya? Kami persilakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Mas Safrianto. Dengar suara saya, Pak? Kedengaran, ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safrianto, NIM 18010039. Terima kasih sebelumnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu para dosen untuk mungkin referensi untuk judul TA, gitu, Pak. Tapi di sini saya ingin menanyakan, saya kan sekarang lagi nyusun proposal, Pak. Jadi ada beberapa judul. Nah, tadi sebelumnya Pak Freddy bilang bisa bimbingan informal, yang dalam artian kata itu kita belum pengajuan proposal. Nah, itu saya kan punya beberapa judul. Jadi saya tuh ingin bimbingan yang informal tadi, Pak, untuk memantapkan diri saya untuk mengambil judul itu, Pak. Itu untuk cara menemukan pembimbing yang informal tadi, bisa langsung ke dosen yang sekira kita bersangkutan dengan judul kita, atau melalui DPA, atau gimana, Pak? Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, saya pernah baca di panduan yang di webnya Teknik Elektro, kalau judul dari referensi dari dosen itu kan tidak usah membuat laporan gitu kan, laporan, tidak usah membuat proposal. Nah, itu apakah dari referensi judul dari dosen-dosen yang tadi, jika mengambil salah satu dari itu, bikin proposal dulu atau langsung dibikin project atau tugas akhir yang ingin dibuat, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Denny, instruksi. Monggo, Pak. Itu orang ada tampangnya atau enggak, Pak, yang nanya itu? Kalau enggak ada tampangnya, enggak usah tanggapi, Pak. Bentar, Pak. Saya pakai komputer, Pak. Bentar, Pak. Saya coba, Pak. Ya, apalagi kalau pakai komputer, kan? Ada, Pak. Nah, ini Pak, ini orangnya, Pak. Ya. Saya pakai komputer tadi, webcamnya lagi mati, Pak. Jadi baru. Ya, bukan lagi mati, lagi dimatiin. Belum dipasang, Pak, tadi, Pak. Ya, oke. Oke, Pak, silakan. Baik, Pak Suci, terima kasih. Ya, monggo dari Safrianto menanyakan, ada dua pertanyaan, bagaimana seperti prosedural, prosedural bimbingan informal, bagaimana cara memperoleh nama dosen pembimbingnya, kan ya? Dan yang kedua, kalau nanti ada judul dari topik ini yang diambil oleh mahasiswa, apakah juga tidak perlu mengajukan proposal TA-nya, gitu ya? Monggo Pak Bedi, persilakan. Ini Pak ini juga sudah ahli juga menjawab ini sebenarnya. Ya, oke. Jadi tadi kalau menemukan dosen pembimbingnya mau bimbingan ke siapa, nanti silakan langsung aja mengontak dosennya. Kalau dulu mungkin datang ke ruangan juga, kemudian langsung, Pak, ini saya punya judul seperti ini, kira-kira Bapak berkenan nggak nanti menjadi perekomendasi, ya istilahnya kan, kalau belum pembimbing ya, tapi perekomendasi. Rekomendasi itu nanti akan menjadi salah satu pembimbing, entah itu pembimbing pertama atau pembimbing kedua. Kalau sekarang ya mungkin aja dicoba untuk komunikasi dengan dosen, maaf Pak, saya punya judul seperti ini melalui chat menggunakan WA, kira-kira apakah judul ini dapat diajukan sebagai tugas akhir dan Bapak berkenan menjadi pembimbing kami, boleh seperti itu. Jadi memang sebelumnya memang harus membidik dulu ya dosennya siapa ya. Dan saya kira kalau dosennya siapa itu kan sudah jelas. Misalnya kalau Pak Paulus itu tentang motor 3 fase ya, tentang kontrol, kemudian Pak Dery tentang radar. Kalau saya tentang tadi itu ya, tentang Kalman yang ruwet tadi itu ya. Nah itu kan, jadi nanti silakan langsung menghubungi dosen, dan nanti kalau dosen sudah berkenan membimbing, nanti saya kira bimbingan proposal itu saya kira juga
juga penting agar nanti kita sudah tahu arahnya ya, arah nanti penelitiannya atau TA-nya itu mau kemana gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kalau judulnya dari dosen itu tidak usah menggunakan proposal? Jadi nanti silakan nanti menghubungi dosennya. Kalau memang nanti TA-nya itu sudah benar-benar sesuai dengan yang ditawarkan dosen, nanti tidak perlu proposal, nggak jadi masalah. Beberapa TA-TA yang kemarin itu juga tanpa proposal karena memang sudah sesuai dengan tema yang diberikan oleh dosen. Nah, kadang-kadang itu mahasiswa itu mengajukan ke dosennya, temanya itu mirip tapi tidak sama dengan tema yang diberikan oleh dosen. Nah, itu ya kalau seperti itu ya berarti mahasiswa tetap membuat proposal. Jadi proposal itu apa tuh gunanya? Memang untuk selama pandemi ini kita tidak ada seminar proposal ya. Selama ini kita, kalau dulu memang ada seminar proposal. Kenapa? Karena kita butuh tahu mahasiswa itu mau kemana tugas akhirnya. Kalau tugas akhirnya itu kira-kira itu layak dikerjakan oleh mahasiswa, nanti akan lulus di seminar proposal. Tapi kalau temanya itu terlalu tinggi mungkin ya, wah ini kalau dikerjakan selesai tapi dalam waktu mungkin harus butuh waktu 2 tahun. Nah, mungkin akan kita arahkan, oh kamu jangan seperti ini tugas akhirnya, nanti lama selesainya gitu. Atau mungkin tugas akhirnya mungkin hanya sekedar membuat alat gitu ya, membuat alat misalnya apa, amplifier gitu kan. Wah ini kalau tugas akhir seperti ini belum layak, kalau diujikan nanti nggak akan lulus kamu. Nah gitu. Jadi sebenarnya proposal itu kan tujuannya untuk memberitahu kepada para dosen, ini loh tugas akhir saya tuh mau ke sini. Nah kalau tugas akhirnya itu dari mahasiswa, maka kita butuh tahu dulu arahnya tuh mau kemana. Siapa tahu nanti arahnya terlalu tinggi sehingga nanti kalau dikerjakan butuh waktu lama gitu ya. Nah, itu nanti mungkin akan kita komentari juga. Siapa tahu kalau nanti diajukan itu tidak layak sebagai TA sehingga nanti kalau di ujian pun juga tidak akan lulus. Nah, nanti juga akan kita komentari juga di proposal tersebut. Nah, itu sebenarnya. Tapi karena kalau mahasiswa itu mengambil tema dari dosen, nah nanti kan itu kan sudah tahu arahnya. Nah, berarti nanti tidak perlu proposal. Nah, seperti itu ya. Jadi proposal atau tidak, nanti kan tergantung temanya itu apakah benar-benar sesuai dengan yang diberikan dosen. Kalau tidak sama ya berarti tetap harus menggunakan proposal. Yang menyatakan tema itu sesuai dengan yang ditawarkan dosen itu adalah dosen yang menawarkan temanya. Jadi misalnya ada mahasiswa, tadi Pak Denny menawarkan tentang radar ya. Ada yang mengajukan proposal, ada yang mengajukan TA ke saya, Pak ini saya mau mengambil TA-nya Pak Denny tapi Bapak sebagai pembimbing ya. Nah, itu tidak akan bisa karena saya tidak menawarkan tentang radar. Nah, itu. Jadi memang harus kalau memang mau mengambil temanya harus ke dosen yang bersangkutan. Ya, saya kira itu Pak Denny. Monggo kalau Pak Denny mau menambahkan. Saya kira sudah cukup Pak ya. Tuh. Terus Mas Afrianto ini kayaknya juga sudah membidik dosennya ya Mas ya? Sudah ada beberapa Pak. Sebenarnya saya tuh punya beberapa judul tapi kayak belum mantap gitu loh Pak. Maksudnya karena belum pernah bimbingan sebelum menentukan gitu loh Pak. Maksudnya masih ada kegalauan lah Pak. Mana yang apalagi tadi ditambah beberapa referensi dari Bapak Ibu dosen yang lain. Tadi ada beberapa juga yang kayaknya saya tertarik gitu loh Pak. Yang saya maksud mungkin kayak contoh tadi tuh yang machine learning tadi yang dari Bu Yeni tadi kan aplikasinya ke mobil. Mungkin bisa diaplikasikan ke pesawat atau apa gitu kan. Itu kan berarti konsep temanya sama cuman kan beda objek, itu masih masuk satu tema ya Pak itu Pak? Iya, bisa nanti konsultasi ke Bu Yeninya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, monggo. Silakan. Yang bertanya open kamera. Ya, kamera. Silakan. Ya, lumayan ini yang datang. Ayo. Masa nggak ada yang tanya? Sudah punya TA semua judul? Atau sudah ambil tapi ada kendala? Silakan. Misalnya mau masuk lab susah gitu, nah, silakan ada unek-uneknya sekalian di sini. Mumpung dosennya hadir semua ini lengkap.
boleh pinjam alat pulang, tunggu dulu. Ini kan mungkin ataukah mengenai analisis ini atau TA ini apakah harus harus ada secara matematisnya ataukah hanya sekedar analisis dan sesuai dengan ukuran gitu Pak. Jadi mungkin saya bingungnya di bagian situnya karena gunanya itu untuk saya menulis di proposal nanti di bagian rumusan masalah. Nah, mungkin di bagian rumusan masalah itu saya terjadi kendala dan batasan masalahnya juga. Batasan masalah itu kan gimana? Jadi tidak harus meluas gitu, Pak. Seperti itu. Mungkin pertanyaan saya itu aja sih, Pak. Kendala di penyusunan proposal. Seperti itu. Baik, Mas Ramdan. Mas Ramdan menanyakan ya bahwa dalam penyusunan TA-nya ada sedikit kendala di proposalnya karena harus mencantumkan analisisnya gitu. Nah, nanti untuk bab satunya terutama analisisnya ini apakah harus secara detail matematis lengkap gitu nih. Nah, sebenarnya mengetahui ini langsung Pak Lasmadinya gitu. Nah, ini bisa menjawab Pak Lasmadinya ini Mas Ramdan gitu. Ya, Pak Lasmadi masih di Zoom? Pak Las? Udah live kayaknya. Udah live ya? Ya. Ya, udah live ya. Nah, udah live berarti ya Anda personal saja ya. Iya, Pak Pak. Lasmadi. Tapi kalau dari kita ya kalau analisisnya ya harus ada. Pak Las tadi kan menyatakan bahwa harus ada improve-nya ini. Ya, improve-nya. Iya, improve-nya. Jadi bukan sama persis dengan penelitian sebelumnya. Ya, jadi harus ada improve, meskipun sedikitnya. Nah, kalau saya canangkan kemarin itu ya, ini sekedar cerita ya, ada dosen yang S3 di negara tertentu di luar negeri ya. Nah, itu dia Dia membuat suatu metode yang lain dengan dengan persoalan yang sama, dia gunakan metode yang lain. Nah, hasilnya itu paling tidak harus memberikan kontribusi kenaikan itu sebesar paling enggak 5%. Nah, itu baru diakui atau istilahnya diokeni lah, disahkan lah untuk menjadi seorang doktor. Nah, itu. Misalnya penelitian sebelumnya dia hanya 60% kenaikannya. Tapi dengan metode itu dia bisa meningkatkan 65%. Nah, itu baru sah istilahnya. Ada kenaikannya. Ya. Baik, Pak. Saya ada mahasiswa itu kenaikannya hanya 2,3%. Nah, kemudian saya nyatakan ini agak kurang kurang masuk ini, paling tidak minimal 5% itu. Tapi setelah saya lihat ambil datanya yang agak kacau. Jadi ambil datanya agak kacau. Ini bisa diulang ini. Nah, ini hanya ke masalah pengambilan data yang nggak pas saja. Kalau datanya diulang, hasilnya lebih bagus, mungkin hasilnya bisa lebih baik. Karena kebetulan dia mengambil masalah ada kaitannya sama panas matahari itu loh. Sehingga ambil datanya air-air ini kan sering mendung. Nah, dia tulis saja itu datanya. Jadi akhirnya kan kurang bagus. Itu data seperti itu yang perlu diulang. Nah, saya kira itu kalau detail matematis ya, kalau detailnya ya dengan Pak Las langsung ya, tapi paling tidak ada metode yang berbeda ya, sehingga hasilnya akan memberikan kenaikan atau perbaikan yang lebih signifikan. Tadi nilainya sekitar 5%. Oke. Ada tambahan Pak Freddy? Itu Mas Ramdan? Ya. Oke. Itu Mas Ramdan? Enggak, Pak. Matur Pak. Oh, yang lain silakan. Satu lagi deh. Ya, biar 3 lah ya. Eldesia, ayo ini Pak Paulus minta Eldesia tanya ini. Eldesia, halo. Halo Eldesia, masih monitor kah?
Nah, Ya, itu ada Pak. tinggi. Makasih, Pak. Ini mana videonya? Gimana, Pak? Nah, video, kamera on. Nah, ini dia. Oke, monggo silakan ngikutin dari awal toh, monggo. Paling enggak ada yang jadi unek-unek atau mau diutarakan gitu. Punya Punya kalau topik dari sendiri. saya sejauh ini Hmm. masih bingung juga sih Pak, masih kayak galau judul mana yang cocok gitu loh Pak, masih nyari judul yang sekiranya buat saya mampu gitu Pak. Masih bingung juga sih Pak. Oh. Takutnya nanti pas di tengah-tengah itu kayak stuck gitu loh Pak, kayak nggak ya stuck aja gitu loh Pak, pas di tengah takut nggak ini gitu, jadi kayak mau mantapin dulu dari awal sekiranya yang mampu buat saya gitu loh Pak. Ya, tapi jangan takut ya, Mas Tam. Tadi kan sudah saya kasihkan spiritnya tadi ya. Yang terakhir tadi ya Anda harus kerja keras. Ya. Jadi kita nggak perlu Iya Pak. perlu bakat itu, nggak perlu bakat jadi pinter, cukup kerja keras nanti bisa jadi pinter. Ya, oke, silakan. Ya, memang harus dipilihlah salah satu topiknya. Ya, baik. Nanti kalau soalnya ada hardware kan masih ada biaya. Ya, nah, kalau software mikirnya yang agak kenceng, nah gitu. Monggo silakan. Tapi ya jangan lama-lama mikirnya. Mikirnya 2 semester, kesuwen. Ya. Ya, 2 hari aja, maksimal 2 minggu. Nah, terus tentukan judulnya itu ya. Ya Pak, siap Pak. Pak Paul dengan Safrianto itu. Safrianto ya? Oh, beda ini berarti. Nah, urusannya beda dengan yang lain. Oke, baik. Karena ini sudah cukup siang, kita akhiri saja. Tapi sebelum sesi ini kita akhiri, mohon bisa on kamera semua. Ini mau diambil gambarnya, mau didokumentasikan ya oleh Bundaru. Bundaru siap, Bundaru? Siap Pak Denny. Ya, oke. Silakan Bundaru. Saya nggak pinter ya naik gini. Oke, sebelum kita mulai, mari para pejuang script suite dan calon pejuang script suite-nya kameranya di-on-kan. Jadi kita punya dokumentasi ya wajah sebelum mengambil skripsi gitu. Jadi silakan wajah-wajah para pejuang script suite-nya ditampilkan ya. Kemudian untuk Bapak Ibu juga, dosen silakan dinyalakan kameranya. Di sini ada masih ada 5 lagi yang belum menyalakan kamera, silakan ditunggu. Oke, masih kurang 4 lagi. Ini lanjut atau nunggu Pak Denny? Nunggu sebentar, Mbak Sajidah ini. Ada Mbak Sajidah, ada Mas Rohmat, kemudian mungkin Pak Bambangnya sedang sholat. Ya. Pak Paul nggak mau difoto. Oke. Mbak Sajidahnya ada, tinggal 1 orang. 1 orang. Oke, mungkin lagi sholat juga Pak, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ambil fotonya ya. Walaupun berat script suite-nya gitu, jangan lupa senyum dulu gitu. Biar nanti kelihatan wajah-wajah pejuang script suite-nya hebat gitu ya. Oh, ada tambahan 1 lagi Mas Rizky Alamsyah. Oke, sudah. Oke, 1, 2, 3, jangan lupa tersenyum. Tunggu sebentar ya, mau saya ambil sekali lagi. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Jangan lupa tersenyum. Pose juga boleh. 1, 2, 3. Nggak boleh kedip, Mbak. Oh, sekarang sudah boleh, Pak. Boleh. Terima kasih, Pak Denny. Sudah cukup. Saya kembalikan kepada Pak Denny. Baik, terima kasih, Bundaru. Dengan demikian, dengan berakhirnya sesi foto-foto tadi, itu untuk arsip dokumentasi kita untuk kegiatan yang berikutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Suci, Pak Bambang, Pak Freddy, Bu Yeni,
Pak Paulus, Pak Lasmati, Bundaru, dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semuanya, membuat kita menjadi segera memiliki topik TA, untuk segera mempersiapkannya, kemudian untuk segera kita kerjakan. Oke, baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau dalam kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin live Pak Denny, Pak Freddy. Oke. Ini. Ya, oke. Izin live ya.